Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Padang Panjang sepekan kembali hadir memberikan informasi terkini untuk Anda dari Studio Kominfo. Kali ini bersama saya, Derit M. Harika. Inilah berita selengkapnya. Didampingi Wali Kota Fadli Amran dan Sales Area Manager Sumatera Barat PT Pertamina Patraniaga, Narotama Aulia Fazri, anggota DPR RI Andre Rosiade, tinjau operasi pasar LPG 3 kg di Padang Panjang. Peninjauan ini dilakukan guna mencek langsung kondisi lapangan dan mengurai terjadinya kelangkaan LPG subsidi ini. Alhamdulillah. Siap. Ya, Pak. Bertempat di Padang Panjang pada Jumat 16 Juni 2023, anggota DPR RI Andre Rosiade didampingi Wali Kota Fadli Amran dan Sales Area Manager Sumbar PT Pertamina Patraniaga, Narotama Aulia Fazri, tinjau operasi pasar LPG 3 kg. Andre mengatakan untuk Padang Panjang Pertamina sudah menaikkan kuota dari 2.000 menjadi 3.000 tabung per hari. Kuota tersebut sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sedangkan Narotama menjelaskan dari data penyaluran gas LPG 3 kg di Sumatera Barat sudah over 107% dari kuotanya. Sementara itu, Wako Fadli mengapresiasi Andre Rosiade sebagai perwakilan masyarakat di DPR RI dan juga Pertamina yang sudah melakukan operasi pasar ini, mencek langsung kondisi dan mengurai terjadinya kelangkaan LPG subsidi tersebut. Ya, pertama saya mengucapkan apresiasi kepada Bapak Andre Rosiade dan juga Pertamina yang sudah langsung melaksanakan operasi lapangan dan mencek kondisi situasi di tengah-tengah masyarakat. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita akan mencari waktu khusus lebih intensif lagi dengan Pertamina untuk mencari akar permasalahan sehingga tidak terjadi lagi kelangkaan-kelangkaan serupa seperti ini. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Hadir dalam acara pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi yang diinisiasi anggota DPR RI Komisi 9 Suirsyam, Wali Kota Fadli Amran berharap kesadaran warga akan pentingnya melakukan pengawasan obat dan makanan yang beredar di tengah masyarakat. Ya, Pak. Wali Kota Fadli Amran mengikuti acara pemberdayaan masyarakat melalui komunikasi, informasi, dan edukasi pada Sabtu 17 Juni di Aula Hotel Aulia. Kegiatan ini diinisiasi anggota DPR RI Komisi 9 Suirsyam dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Wako Fadli mengatakan produk makanan di Kota Padang Panjang makin beragam, apalagi kota ini dikenal sebagai destinasi kuliner. Oleh karena itu, bukan hanya kuantitas, kualitas makanan mesti harus diperhatikan. Kalau kota sehat, alhamdulillah. Rumah sakit kita sudah luar biasa. BPJS Kesehatan, UHC semuanya gratis. Ketenaga kerjaan, alhamdulillah gratis. Kami bersama-sama dengan Pak Suirsam, alhamdulillah, bekerjasama dengan BP2MI, lah sekian banyak anak-anak kita ke Jepang untuk bekerja. Fasilitas-fasilitas sudah. Sekarang perlu kerjasama kita. Kerjasama apa? Tentu mencek apa yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, Suirsyam mengatakan sekitar 500 tokoh masyarakat diundang dalam kegiatan tersebut. Harapannya mereka bisa menyampaikan ilmu yang didapat, disampaikan kepada anak kemenakan agar terhindar dari makanan yang berbahaya. Adapun Kepala BPOM yang diwakili Linda Gusrini Fadri menyebutkan, masih ditemukan kandungan bahan berbahaya pada peredaran obat dan makanan. Di satu sisi, tren di kalangan masyarakat menginginkan sesuatu yang instan tanpa memperhatikan mutu dari produk yang digunakan. Aris Suyata dan juru kamera Asep Media Putra, Padang Panjang sepekan. Anggota WhatsApp grup Tukang Ota Paten atau Top 100 yang terdiri dari kepala daerah Sumatera Barat, akademisi, politisi, pengusaha, birokrat, jurnalis, dan lainnya mengapresiasi keberadaan Pasar Seni Padang Panjang yang lahir dari kolaborasi Pemko, ISI, dan Secatabe Rindam 1 Bukit Barisan karena telah menciptakan wadah dan peluang bagi para seniman untuk menghasilkan karya-karya luar biasa. Dalam rangka kopdar anggota grup WA Tukang Ota Paten atau Top 100, pujian terhadap Pasar Seni Padang Panjang dilontarkan anggota DPR RI Andre Rosiade, Wali Kota Bukit Tinggi Erman Safar dan banyak tokoh Sumbar lainnya pada Jumat 16 Juni 2023 malam.
WA Group Top 100 yang diisi kepala daerah sesumbar, akademisi, politisi, pengusaha, birokrat, jurnalis, dan sebagainya tersebut sengaja memilih pasar seni sebagai lokasi silaturahmi mereka lantaran keberadaannya tengah viral dan satu-satunya yang ada di Sumatera Barat. Kehadiran mereka disambut suguhan berbagai pertunjukan seni yang spektakuler dari mahasiswa ISI Padang Panjang. Pertunjukan seni yang disuguhkan diantaranya karya komposisi musik duo Dayo dan pertunjukan tari Aliyah Basali. Lalu ditutup dengan penampilan orkestra yang juga dimainkan mahasiswa ISI dengan membawakan beberapa lagu Minang maupun lagu modern. Wali Kota Fadli Amran menjelaskan terwujudnya pasar seni Padang Panjang ini merupakan hasil kolaborasi Pemko bersama Komandan Secata B Letkol Infantri Yusuf Saud Tanjung yang sudah memberi akses penyediaan tempat serta dengan ISI dan para seniman lainnya. Keinginan kami adalah bagaimana anak-anak ISI bisa latihan di sini, insya Allah dibantu sedikit lah pendorong dari pemerintah kota, mereka pun bisa ngamen. Bukan hanya pertunjukan seni, saya sampaikan kenapa tidak workshop, mereka punya kriya, undang orang-orang untuk datang seminar bazarnya, sehingga mereka pun juga memiliki kecakapan dalam bagaimana mempresentasikan produk ataupun karya-karya mereka. Selain puluhan anggota WA Group Top 100 juga turut hadir anggota DPRD Provinsi Mesra, Sales Area Manajer Sumbar PT Pertamina Patra Niaga, Narotama Aulia Fazri, unsur pimpinan ISI, jajaran Pemko dan masyarakat. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Asep Media Putra, Padang Panjang, Sepekan. Membuka kegiatan sunatan massal bagi masyarakat Kota Padang Panjang, Wako Fadli Amran mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan Yayasan Dunsana Tanpa Batas dengan slogan Beda Warna, Satu Rasa, membuktikan yayasan ini memiliki tujuan dan keinginan yang kuat untuk berbuat baik kepada sesama. Bergerak di bidang kemanusiaan, Yayasan Dunsana Tanpa Batas gelar kegiatan sunatan massal bagi masyarakat Kota Padang Panjang. Kegiatan ini dibuka Wali Kota Fadli Amran pada Ahad 18 Juni di Medan dan Bapaneh PDIKM. Dihadiri Ketua YDTB Siswanto, Kepala Dinas Kesehatan Faizah dan Ketua Wilayah YDTB se-Nusantara. Wako Fadli mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan yayasan ini karena sangat bermanfaat bagi masyarakat banyak. Wako Fadli berharap kedepannya komunikasi yayasan dengan pemerintah berjalan baik. Sementara itu, Siswanto mengatakan sunatan massal ini diikuti sebanyak 13 anak. Kegiatan ini dilakukan melalui swadaya seluruh anggota yayasan. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, Sepekan. Membuka kegiatan syukuran dan refleksi pembelajaran 1 tahun pelajaran 2022-2023 dalam rangka wisuda murid Raudatul Atfal, Playgroup, dan Baby House Rahmah El Yunusia, Perguruan Diniah Putri. Wali Kota Fadli Amran mengapresiasi dan berterima kasih kepada guru-guru. Dikatakannya, pendidikan anak-anak usia dini akan sangat mempengaruhi masa depan mereka. Wisudakan 47 orang murid Raudatul Atfal, Playgroup, dan Baby House Rahmah El Yunusia, Perguruan Diniah Putri Padang Panjang, gelar kegiatan syukuran dan refleksi pembelajaran 1 tahun Tapel 2022-2023. Kegiatan ini dibuka Wali Kota Fadli Amran. Dalam sambutannya, Wako Fadli mengatakan, dalam pembelajaran, refleksi merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena berkaitan dengan penilaian atau umpan balik setelah melakukan atau mengikuti proses belajar mengajar dalam waktu tertentu. Harus menjadi garda terdepan terhadap bagaimana mendidik generasi-generasi pemimpin ke depannya ini. Kalau dari pemerintah, insya Allah kami selalu bekerjasama dengan Kementerian Agama, dengan Dinas Pendidikan, dengan Diniah Putri dan juga sekolah-sekolah yang ada di Kota Padang Panjang. Beasiswa sudah kita berikan juga, BPJS Kesehatan sudah digratiskan, alhamdulillah, ketenaga kerjaan juga. Jadi tanggung jawab kita sebagai orang tua adalah bagaimana betul-betul menata pendidikan anak-anak kita ini. Wako Fadli juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada guru-guru RA, Playgroup, dan Baby House Rahmah El Yunusia yang sudah mewisuda murid-murid ini.
Sementara itu menjadi perwakilan wali murid, Wakil Ketua DPRD Kota Padang Panjang Imral juga turut mengucapkan terima kasih kepada pengurus dan majelis guru atas pengajaran, pendidikan dan ilmu yang telah diberikan kepada murid-murid selama ini. Kegiatan dilanjutkan dengan penampilan refleksi pembelajaran 1 tahun mulai dari anak-anak playgroup dan baby house hingga murid RA dengan mengangkat tema tumbuh dan berkembang mencintai Allah dalam penciptaan alam semesta. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang sepekan. Pimpin apel pagi di halaman Rumah Sakit Umum Daerah, Wali Kota Fadli Amran ajak seluruh jajaran pejabat RSUD untuk menjadi panutan dan berikan pelayanan yang baik. Disebutkannya dengan diraihnya predikat Universal Health Coverage, masyarakat harus merasa terlayani dengan baik di RSUD. Pelayanan prima merupakan esensi dari sebuah organisasi perangkat daerah tanpa terkecuali, termasuk rumah sakit. RSUD Kota Padang Panjang mesti memberikan pelayanan yang santun, persuasif, dan humanis. Pada saat memimpin apel pagi di halaman RSUD pada Senin 16 Juni 2023, Wali Kota Fadli Amran mengajak seluruh jajaran pejabat di RSUD menjadi panutan di bidangnya masing-masing. Turut hadir Direktur RSUD Lismawati. Wako Fadli juga mengatakan diraihnya predikat Universal Health Coverage, masyarakat harus merasa terlayani dengan baik di RSUD, mendapatkan pelayanan yang prima dan harus setulus hati. Karena manajerial itu evolving, selalu tumbuh dan berkembang, nggak mungkin stagnan. Manajemen tahun 2000 awal nggak mungkin bisa diimplementasikan sekarang. Ekspektasi masyarakat, keinginan masyarakat, infrastruktur yang kita punya. Wako Fadli juga turut mengapresiasi manajemen RSUD untuk mensejahterakan anggotanya. Terbukti dari dilakukan penyerahan surat keputusan kenaikan gaji bagi 108 pegawai tidak tetap. Sebanyak 13 diantaranya mendapatkan SK penyesuaian ijazah. Haris Suyata, Padang Panjang, sepekan. Oke, siap. Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia Kota Padang Panjang masa bakti 2023-2026 yang diketuai Isril Naidi sekaligus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia yang diketuai Naidiasni Isril resmi dilantik dan dikukuhkan Ketua PWI Provinsi Sumatera Barat Basril Bashar. Bertempat di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Senin 19 Juni, pengurus Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kota Padang Panjang masa bakti 2023-2026 yang diketuai Isril Naidi resmi dilantik dan dikukuhkan Ketua PWI Provinsi Sumatera Barat Basril Bashar. Seiring pelantikan pengurus PWI, Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia yang diketuai Naidiasni Isril juga turut dikukuhkan. Pelantikan dihadiri Wali Kota Fadli Amran, Wakil Wali Kota Asrul, Wakil Ketua DPRD Julius Kaisar, Forkopimda jajaran pejabat Pemko, pengurus PWI dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Wako Fadli dalam sambutannya berharap PWI terus berkontribusi sekaligus bisa sebagai pengayom wartawan di Kota Padang Panjang dan mengajak PWI menyampaikan berita baik tentang pembangunan kota. Keterbukaan informasi publik tidak akan terlepas dari wartawan, keterbukaan informasi menjadi salah satu bagiannya. Tetapi waktu itu bersama-sama kita mempresentasikan dan juga memberikan program-program ya, keterbukaan informasi dan alhamdulillah ya, kita pun mendapatkan juara 3 nasional. Sementara itu, Basril Bashar mengajak PWI segera menyusun program pembinaan profesi bekerja sama dengan instansi terkait. Senada dengannya, Isril Naidi menganggap Wako Fadli bagian dari keluarga PWI lantaran dukungan yang diberikan selama ini. Di samping itu, dirinya menginginkan PWI bisa bergerak bersama memajukan Kota Padang Panjang. Haris Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Tindak lanjuti program pemerintah pusat, Pemko Padang Panjang melalui Dinas Pangan dan Pertanian bekerjasama dengan Bulog dan PT Pos kembali salurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap ketiga periode Mei 2023. Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Fadli Amran yang sekaligus menyerahkan langsung kepada keluarga penerima manfaat.
Tindaklanjuti program pemerintah pusat, Pemko Padang Panjang melalui Dispangtan bekerja sama dengan Bulog dan PT Pos kembali salurkan bantuan pangan cadangan beras pemerintah tahap 3 periode Mei 2023. Kegiatan penyaluran ini dihadiri Wali Kota Fadly Amran sekaligus menyerahkan secara langsung kepada keluarga penerima manfaat. Turut mendampingi Kepala Bulog Cabang Bukit Tinggi Muhammad Fakri Firdaus, Eksekutif Manajer PT Pos Padang Panjang Putih Kumaladewi dan pejabat terkait lainnya pada Senin 19 Juni di kantor Lurah Kampung Manggis. Wako Fadly Amran mengatakan bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban KPM dalam pemenuhan pangan. Selain itu, Wako Fadly mengatakan Pemko berkewajiban untuk mengupayakan agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan pokok, baik dengan penyaluran bantuan pangan beras, bantuan sembako untuk lansia dan disabilitas, gerakan pangan murah, gerakan tanam cabai, pendirian warung sembako, dan juga termasuk pelaksanaan operasi pasar terkait kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg. Sementara itu, AD menyampaikan sebanyak 2.254 KPM dari 16 kelurahan menerima bantuan ini secara bertahap. Masing-masing tahapan KPM menerima 10 kg beras. Dega Paduana, Padang Panjang, sepekan. Seekor sapi milik peternak Padang Panjang, Eko Setiawan, akan dibeli Presiden Joko Widodo untuk hewan kurban Idul Adha 1444 Hijriah di Provinsi Sumatera Barat. Sapi jantan jenis Limousin Cross yang memiliki ciri warna coklat dengan corak hitam dan berbobot 1.080 kg tersebut diperkirakan seharga mencapai 100 juta rupiah. Seekor sapi milik peternak Padang Panjang Aibda Eko Setiawan akan dibeli Presiden Joko Widodo untuk hewan kurban Idul Adha 1444 Hijriah di Provinsi Sumatera Barat. Sapi jantan jenis Limousin Cross dengan ciri warna coklat dan corak hitam mempunyai bobot 1.080 kg ini diperkirakan mempunyai harga mencapai 100 juta rupiah. Saat meninjau peternakan sapi tersebut di Kelurahan Kotokati pada Senin 19 Juni, Kepala Dispangtan Adena Frita Anes menyampaikan 2-3 hari ke depan staf kepresidenan akan turun langsung ke Padang Panjang untuk melakukan pemeriksaan, penimbangan serta akad terhadap sapi yang diusulkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat ini. Pihaknya berharap kesuksesan Eko ini dapat menjadi motivasi bagi peternak lainnya di Padang Panjang. Sementara Eko yang merupakan personel KSPK Unit 2 Polsek Padang Panjang ini mengaku membeli sapi tersebut 2 tahun lalu di Pasar Ternak Kota Baru, Kecamatan 10 Koto, Kabupaten Tanah Datar. Andes Maradona dan juru kamera Soki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Hadir pada acara serah terima kegiatan, Wali Kota Fadly Amran apresiasi program penataan infrastruktur kawasan kumuh berbasis masyarakat dan program kota tanpa kumuh dari Kementerian PUPR yang sukses dilaksanakan di RT 8 dan RT 9, Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat. Ya, Ibu. Wah, ini kalau masyarakat ajak makan-makan ini rugi. Program dari Kementerian namanya apa, Pak? CFW. Penataan infrastruktur kawasan kumuh berbasis masyarakat atau PIKKBM program Kotaku Tanpa Kumuh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sukses di RT 9 dan RT 8 Kelurahan Bukit Surungan, Kecamatan Padang Panjang Barat. Program yang mendorong kolaborasi antar warga bersama stakeholder di Busur ini berhasil merampungkan jalan sepanjang 518 meter, termasuk pembukaan jalan baru, lalu drainase 179 meter, dan pendaman tebing 244 meter. Pekerjaan yang didanai melalui cash forward sebesar 500 juta rupiah tersebut selesai hanya dalam waktu 45 hari. Hal tersebut diapresiasi Wali Kota Fadly Amran yang hadir pada acara serah terima kegiatan pada Senin 19 Juni di lokasi tersebut. Hadir pula Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat, Kusworo Darpito, Kadis Perkim LH Alvisena, Koordinator Program Kotaku Yuni Martini, sejumlah pejabat Pemko dan unsur terkait lainnya. Wako Fadly mengatakan program ini patut dijadikan contoh dan meminta dinas terkait bisa menganggarkan hal serupa atau mengkonsultasikan regulasinya.
Sementara itu, Kusworo Darpito menyampaikan Padang Panjang merupakan satu dari 6 daerah di Sumatera Barat yang mendapatkan program PIKKBM ini. Dia berharap melalui program ini bisa mewujudkan pemukiman yang lebih baik, bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Menindaklanjuti aspirasi salah seorang tokoh masyarakat Bukit Surungan terkait revitalisasi bangunan lama SD Negeri 12 Padang Panjang Barat, Kelurahan Bukit Surungan. Wali Kota Fadli Amran menindaklanjuti dengan meminta dinas terkait untuk membahas dan menganggarkan pada 2024 mendatang. Menanggapi aspirasi salah seorang tokoh masyarakat Bukit Surungan, Wali Kota Fadli Amran tinjau SD Negeri 12 Padang Panjang Barat di Kelurahan Busur pada Senin 19 Juni 2023. Jadi keinginan awak? Aspirasinya, SD Negeri yang berdiri sejak 1979 ini perlu direvitalisasi serta dibuatkan menjadi 2 lantai. Hal tersebut menjadi sebuah kebutuhan lantaran sejak awal berdiri belum pernah dirombak, masih bangunan lama. Yang dilakukan selama ini hanya berupa perbaikan dan pemeliharaan. Menindaklanjuti hal tersebut, Wako Fadli meminta dinas terkait menganggarkan pada 2024 mendatang. Kepala SD Negeri 12 Padang Panjang Barat Muklis menyampaikan terima kasih atas kunjungan Wako Fadli. Dia berharap ada anggaran untuk merombak bangunan lama SD Negeri 12 menjadi lebih baik. Turut hadir Camat Padang Panjang Barat Fiori Agustian, Lurah Busur, Dani Afriko, dan sejumlah tokoh masyarakat. Hari Suyata dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Bertempat di pendopo rumah dinas, Wali Kota Fadli Amran kukuhkan guru penggerak Angkatan 6 Kota Padang Panjang yang terdiri dari guru SD, SMP, SMA, dan SMK. Ia mengatakan guru penggerak membantu pertumbuhan perkembangan siswa secara menyeluruh, aktif, dan produktif. Kita mulai menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia. Wali Kota Fadli Amran kukuhkan guru penggerak Angkatan 6 Kota Padang Panjang yang terdiri dari guru sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Pengukuhan ini juga dihadiri PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muji Sirwanto dan Widya Prada Balai Guru Penggerak Provinsi Sumatera atas Indria, Senin 19 Juni di pendopo rumah dinas Wali Kota. Wako Fadli menyampaikan guru penggerak ini merupakan guru-guru yang nantinya akan memimpin dan juga sebagai penggerak dalam proses belajar mengajar yang membantu pertumbuhan perkembangan siswa secara menyeluruh, aktif, dan produktif. Wako Fadli berharap guru penggerak yang telah dikukuhkan ini bisa membuat pendidikan jauh lebih baik lagi yang benar-benar mencerminkan Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan. Sementara itu, Atos menyebutkan pada program guru penggerak Angkatan 6 ini sebanyak 45 peserta dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Dega Paduana dan juru kamera Hartono, Padang Panjang, sepekan. Membuka event Gebyar Kreativitas Literasi di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Wakil Wali Kota Asrul berharap serangkaian kegiatan dan perlombaan pada kegiatan ini dapat berdampak positif bagi peningkatan minat dan budaya baca di kalangan pelajar, mulai dari usia dini dan masyarakat. Gebyar Kreativitas Literasi di Kota Padang Panjang merupakan sebuah event dalam penguatan literasi edukasi, serta menumbuhkan minat dan merangkul masyarakat gemar membaca yang dimulai sejak dari usia dini. Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padang Panjang Asrul saat membuka kegiatan Gebyar Kreativitas Literasi di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan pada Selasa 20 Juni 2023. Wawako Asrul berharap dengan serangkaian perlombaan pada kegiatan ini dapat memberi dampak yang positif bagi peningkatan minat dan budaya baca di kalangan pelajar, mulai dari usia dini dan masyarakat. Sementara itu, Sekretaris DPK Ali Tabrani mengatakan acara ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya para pelajar yang dimulai dari usia dini dalam membaca. Adapun kegiatan yang dilaksanakan diantaranya lomba menggambar dan mewarnai tingkat TK, lomba bercerita tingkat SD, lomba perpustakaan sekolah dan perpustakaan kelurahan, serta lomba pustakawan berprestasi tingkat SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi se-Kota Padang Panjang.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pengukuhan Ikatan Pustakawan Indonesia Cabang Kota Padang Panjang periode 2023-2026. Sebagai ketuanya, Azani Mizwar, serta peluncuran inovasi buku bicara. Rifki Mahendra dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan. Menuju calon sekolah Adiwiyata Nasional SD Negeri 15 Padang Panjang Timur, lakukan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dengan 5 aksi peduli lingkungan. Di antaranya, pemilihan sampah, menanam pohon, konservasi air, kampanye hemat energi, dan kampanye tentang sampah. Menuju calon sekolah Adiwiyata Nasional SD Negeri 15 Padang Panjang Timur lakukan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah atau PBLHS dengan 5 aksi peduli lingkungan pada Selasa 20 Juni 2023. 5 aksi tersebut diantaranya pemilahan sampah, menanam pohon, konservasi air, kampanye hemat energi, dan kampanye tentang sampah. Kepala SD Negeri 15 Padang Panjang Timur Irma Suryani menyampaikan 5 aksi ini langsung dilakukan kader lingkungan sekolah yang ada di SD Negeri 15 Padang Panjang Timur. Seperti mengampanyekan kepada masyarakat untuk hemat listrik pada siang hari dan tidak dihidupkan lagi lampunya. Kampanye hemat air, masyarakat diminta untuk menggunakan air secukupnya dan mematikan ketika tidak dipakai dan membuang sampah pada tempatnya. Di samping itu, SD Negeri 15 Padang Panjang Timur juga membuat inovasi untuk Adiwiyata ini, seperti inovasi Caiyesema atau cairan ajaib sejuta manfaat, terbuat dari sampah buah-buahan dan dijadikan ekoenzim dan masih banyak inovasi lainnya. Dalam kegiatan Adiwiyata ini, kami melakukan beberapa proses, ada kemudian lagi penanaman pohon, kemudian ada lagi konservasi energi dan air yang kami lakukan berupa kampanye, baik di sekolah yang kami lakukan dengan siswa maupun dengan masyarakat yang kami langsung kunjungi. Sementara itu, tim pembina Adiwiyata tingkat kota Vivi Yulia saat melakukan pendampingan menyampaikan pihaknya sejak pertengahan Mei telah melakukan berbagai persiapan untuk sekolah ini dan mempersiapkan kelengkapan dokumen yang akan dikirim untuk lomba Adiwiyata. Yuli Guslinda dan juru kamera Soki Murtodo, Padang Panjang sepekan. Rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT untuk pemilu 2024 yang dipimpin Ketua KPU Okta Novisyah menetapkan data pemilih tetap untuk pemilu 2024 sebanyak 43.482 pemilih. DPT inilah yang ditetapkan bersama dan disaksikan partai politik, PPK, PPS untuk pemilih yang akan memilih di Kota Padang Panjang nantinya. Sebanyak 43.482 pemilih ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang sebagai data pemilih tetap untuk pemilihan umum 2024. Hal tersebut ditetapkan dalam rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPT untuk pemilu 2024 di Hall Lantai 3 Balai Kota pada Rabu 21 Juni yang dipimpin Ketua KPU Okta Novisyah. Okta menyampaikan data ini telah sah ditetapkan untuk Kota Padang Panjang dan tidak bisa dikurangi maupun ditambahkan lagi. Dari 43.482 ini dari Padang Panjang Barat berjumlah 18.666 dan Padang Panjang Timur 24.816. Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Asrul, Forkopimda, Kepala OPD terkait, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Ketua Bawaslu Padang Panjang, PPK dan PPS Padang Panjang Barat dan Padang Panjang Timur, pimpinan partai politik dan undangan lainnya. Wawako Asrul mengapresiasi dilaksanakannya pleno terbuka ini dan berharap agar forum ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin guna menambah pemahaman mengenai etika dan budaya politik. Yuli Guslinda dan juru kamera Fauzan Aulia Rahman, Padang Panjang sepekan.
Sementara itu, guna selamatkan aset barang milik negara, Wali Kota Fadly Amran bersama Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian menandatangani MOU di Gedung Kementerian Perhubungan Jakarta, Rabu 21 Juni 2023. Upaya ini pun disambut baik Wako Fadly karena Kota Padang Panjang juga memiliki satu stasiun bersejarah besar. Sama-sama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salam salat junjungan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam sejahtera untuk kita bersama. Bersama Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian untuk menyelamatkan aset barang milik negara, Wali Kota Fadly Amran menandatangani Memorandum of Understanding atau MOU di Gedung Kemenhub Jakarta pada Rabu 21 Juni 2023. Untuk penyelamatan aset negara di bidang perkeretaapian yang digerakkan Ditjen Perkeretaapian ini disambut baik Wako Fadly karena Kota Padang Panjang juga memiliki satu stasiun yang memiliki sejarah besar. Wako Fadly menyampaikan menyelamatkan aset-aset kereta api akan berdampak pada kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kereta api sebagai salah satu pilihan sarana transportasi. Saat audiensi jelang penandatanganan MOU tersebut, Wako Fadly juga sempat memaparkan kondisi terkini dari stasiun kereta api yang berada di Kota Padang Panjang. Sementara itu, Ernie Basri jelang penandatanganan MOU mengatakan pihaknya menekankan pada penyelamatan aset-aset dari pencurian yang marak terjadi. Adapun upaya pengembangan sistem perkeretaapian sebagai sarana alternatif transportasi bagi masyarakat di Sumatera Barat, maka sangat diharapkan dukungan dan kerjasama pemerintah daerah. Arajo Alam, Padang Panjang, sepekan. Yang khususnya di Padang, saya rasa itu ditutup aja Pak, itu saran kami Pak, ditutup saja, jadi memang masyarakat harus hanya... Bertempat di pelataran parkir Masjid Taqwa Muhammadiyah, Festival Beduk dan Takbiran digelar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Padang Panjang. Kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dilaksanakan pada Kamis 22 Juni 2023 hingga Jumat 23 Juni di pelataran parkir Masjid Taqwa Muhammadiyah memeriahkan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan DPD Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Padang Panjang mengadakan Festival Beduk dan Takbiran. PLT Kepala Disdikbud Muji Sirwanto menyampaikan, kegiatan tersebut selain menjadi hiburan juga menjadi ajang bersilaturahmi sesama warga Kota Padang Panjang. Ketua BKPRMI yang juga selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Kasbi menerangkan, peserta lomba ini terdiri dari SMP, MTS, SMA, MA Remaja Masjid se-Kota Padang Panjang. Kegiatan akan dimulai ba'da zuhur dan diharapkan masyarakat Padang Panjang bisa hadir dan menyaksikan kegiatan tersebut. Yuli Desi Putri dan juru kamera Sauki Murtodo, Padang Panjang, sepekan. Demikianlah sajian berita yang kami berikan untuk Anda. Semoga informasi tadi bermanfaat. Jangan lupa terus saksikan Padang Panjang sepekan di kanal YouTube Padang Panjang TV. Akhir kata, saya beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.